Hai guys, mana dia? Mana dia? Allahu Akbar, Tuhan Allah, kejutan ya Allah. Ini penjara itu, tapi penjara ini nggak asli lagi. Lubang pembuang mayat. Jadi kecil ini. Jadi sebetulnya lubang ini dulunya besar, sengaja dikecilkan untuk menjaga keamanan pengunjung. Jadi Halo guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian yang menonton video ini dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Ini merupakan video lanjutan aku selama liburan di kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, aku udah bahas tentang jam gadang dan kali ini aku mau sharing ke kalian perjalanan aku mengeksplor lubang Jepang. Lubang Jepang ini dibangun pada masa kolonial Jepang di kota Bukit Tinggi pada tahun 1942 guys, dan berjarak 800 meter dari lokasi jam gadang. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya, agar aku semakin semangat menyajikan video-video buat kalian. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi lubang Jepangnya. Jadi lokasi lubang Jepang ini berada di Jalan Panorama dan di dalamnya kita tidak hanya melihat lubang Jepang saja, namun kita juga bisa menikmati pemandangan indah Ngarai Sianok dan juga foto-foto di dalamnya. Ini aku akan menunjukkan ke kalian harga tiket masuk ke Taman Panorama ini guys. Kalian bisa lihat sendiri daftar harganya. Jadi Taman Panorama ini buka setiap hari, dia itu bukanya pukul 7 pagi dan tutupnya jam 6 sore. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tamannya. Jadi ketika kita masuk pertama kali ke taman ini, kalian akan disuguhkan pemandangan Ngarai Sianok yang indah. Dan juga kalian akan disambut oleh monyet-monyet yang cukup nakal di sini, yang bisa saja menyerang pengunjung seperti yang aku alami ini guys. Halo. Hai guys, mana dia? Mana dia? Ngamuk dia. Kenapa dia Marah dia. Itu anaknya loh. Aduh gila. Aduh, hampir aja aku dicakar monyet tadi guys. Oke lah, jadi ini aku mau langsung ke lokasi lubang Jepangnya yang ada di sana. Pokoknya kalian ikuti saja perjalanan aku dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys ya. Ini masuk kita dari mana sini ya? Jadi kalau ke ke lubang Jepang ini masuknya dari depan situ, ada patung Jepang ini, sinilah dia lokasi gua Jepangnya. Dimana sejarahnya dulu penjajahan Jepang. Oh iya, bawah situ ya. Makasih ya Bu. Jadi dari kita masuk ke bawah sini untuk ke lubang Jepang, gua Jepang. Inilah dia pesona Ngarai Sianok. Ngarai itu jadinya artinya lembah. Jadi namanya Lembah Sianok. Kita turun. Iya. Itu ada ininya ceritanya. Jadi, untuk masuk ke lubang Jepang ini, kalian akan dipandu oleh tour guide yang ada di sini guys. Jadi kalian bisa tahu sejarah dari lubang Jepang ini. dan masuknya lebih terarah. Oh. Dia di dalamnya ada 21 kamar-kamar atau lorong-lorong. Jadi pemandunya Bapak? Iya, bisa saya sendiri. Tapi kalau ada yang nyetir mobilnya bisa nunggu di bawah, jadi nggak perlu naik tangga lagi. Oh, langsung keluar ke sana. Oh gitu. Ini sudah Oke. Ya Pak, yuk kita masuk ya Pak. Berapa meter Pak dalamnya ini? Kalau panjang keseluruhannya hampir 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah,
Tapi yang dijalani kurang lebih 300 meter jalan utamanya aja. 300 meter. Nah, itulah fungsi pemandu mempersingkat jalan. Hmm. Tapi udah nampak lorong-lorong itu semuanya. Jadi dalamnya ada 21 kamar-kamar lorong-lorong. Di antaranya ada 6 buah ruang amunisi, Ini. ada 2 buah ruang makan, ada barak-barak militer, terus ada dapur sama penjara. Nah, di dapur ini ada 2 buah lubang lagi, satu ke atas, satu ke bawah. Jadi nanti ada pintu penyergapan tembus ke jurang. Nah, ini bisa keluar Pintu keluar. tembus di jalan raya. Yang lubang di dapur itu, itu fungsinya apa? Lubang pengintaian satu untuk lubang pembuangan mayat. Oh, mayat orang pribumi Bukan pekerja yang ngapain ini? tenaga lagi. Oke, kita langsung masuk ke bawah. Jadi Pak, apa aja larangan bagi wisatawan yang berkunjung ke sini? Mitos-mitos kayak gitu atau Kalau mitos-mitosnya sih ada. nggak ada? Kalau yang larangan? Larangan cuma satu aja deh. Jangan takabur. Oh, jangan takabur. Ngomong-ngomong kotor juga nggak boleh kan? Jadi ini lubang Jepang ini dibangun tahun sambil jalan. Ayo. Sambil jalan guys. Lubang Jepang ini dibangun tahun 1942 sampai 1945. Selama pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi guna Jepang bikin lubang ini untuk bangkar pertahanan atau persembunyian mereka untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Tapi lubang ini belum sempat mereka gunakan karena Jepang keburu kalah, Hiroshima kena bom, jadi mereka tinggalkan lubang ini. Dalam waktu 3 tahun, Jepang bisa mencapai panjang lubang ini hampir 6 kilo. Ada yang nembus ke arah Benteng Perdeko, ada yang nembus ke arah Jam Gadang. Tapi yang tembus ke sana semua ditutup dikarenakan ventilasinya cuma ujung ke ujung. Jadi pemerintah nggak mau berisiko, ditutup aja. Yang bisa sekitar panorama ini aja yang aman. Kurang lebih 1470 meter. Jadi itu pun nggak semua kita lewati, yang kita lewati kurang lebih 300 meter jalan utamanya aja. Tapi udah nampak itu semua lorong-lorong. Tadi 6 km ya total keseluruhan ya? Total keseluruhan. Selama 3 tahun. 3 tahun. Wih. Tapi yang dibuka untuk umum cuman 1470 meter, hampir 1,5 kilo. Memang asli dari dulu apa memang disemen lagi enggak? Oh, ini udah nggak asli lagi nih Bang, udah diperbarui, dilapisi dengan semen. Kalau aslinya dulunya dari tanah semua. Nanti abang bisa tengok yang aslinya di bawah sana. Masih ada sisa sedikit yang asli. Ya, ini makanya gue pegang sama. Ya, itu tanah asli tanah. Jadi kalau ini kemiringannya ada 64 meter. 64 meter. Ya, kemiringannya. Tapi kalau tegak lurus, kedalamannya ada 42 meter dari permukaan tanah. Kalau tegak lurus ada 42 meter. Ya, sampai bawah sana. Sampai bawah sana. Oh, Nah, tegak lurus. ke permukaan tanah. ya. Oh, gitu. Nggak bisa gini. Jadi guys, kalau turun ke bawah kita naik tangga ini ketinggiannya ialah 64 meter. Namun kalau kedalaman guanya dari permukaan tanah itu sekitar 42 meter. Iya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Ivan. Salah satu tour guide di Lobang Jepang di Kota Bukit Tinggi ini. Ini anak tangganya ada 132 ya. Ada 32. 132 anak tangga. Makin ke dalam makin dingin ya Pak. Nah, itu yang bikin dingin, bukan AC, tapi pintu yang tembus keluar ada 6. Ada 6. Nah, itu makanya udaranya dingin. Yang ke jurang ada 3, terus ke jalan raya 2, terus yang di sini 1. Nah, itu makanya udaranya dingin, makin ke dalam makin dingin. Iya. Kalau nggak ada pintu yang tembus keluar, biasanya di bawah tanah kan pengap. Pengap ya, panas. Sumpah menggigil aku loh, weh. Makin lama makin dingin ke dalam. Ya. Ruangan yang mana ini? Ini ruang amunisi. Jadi yang di sebelah kanan kita ini ada 6 buah terowongan semuanya sampai ujung sana itu. Itu difungsikan Jepang dulu sebagai gudang amunisi atau gudang senjata mereka. Jadi yang 6 itu saling tembus, saling berhubungan. Nanti di ujung itu ada lorong seperti ini lagi. Jadi saling tembus 1, 2 sampai 6. Jadi saling berhubungan dia. Nah, Jauh. ini sekitar 20 meter lah ke sana. Nggak, kurang lebih, nggak sampai lah 20 meter. Jadi waktu lubang ini ditemukan tahun 46 masih ada sisa-sisa senjata sama amunisi di sini, tapi nggak banyak. Sudah dikumpul sama TNI, udah disimpan. Bagian kalau untuk ditaruh di sini untuk keamanan nggak terjamin,
Terus di sini udaranya lembab, jadi cepat rusak, cepat keropos nih. Ini ruang amunisi yang kedua, tapi ini nggak asli lagi, sudah diperbarui. Jadi ini rencananya dulunya di sini mau dijadikan mini teater atau bioskop mini. Jadi nanti kedepannya mau diputar film sejarah perjuangan biar pengunjung lebih puas masuk ke dalam sini. Oh iya. Ini yang di sebelah kiri kita ini, kalau yang ini pintu pelarian. Dimaksud pintu pelarian, kalau seandainya Jepang terdesak atau terkepung di dalam sini, mereka melarikan diri lewat pintu ini. Turun tali sejauh 50 meter, baru mereka tuh sampai di dasar jurang. Marisiano. Ya, jurang Marisiano. Tempat pelarian tentara Jepang lah ya Pak ya. Kalau seandainya mereka terdesak atau terkepung. Allahu Akbar Tuhan Allah. Allahu Akbar Tuhan Allah. Kejutan ya Allah. Ngerjain aja. Semua. Dari mana masuknya Om? Dari sini lah. Lama ruang amunisi tadi juga. Oh dari sana? Kan tembus 6 menit. Oh iya. Pintunya tembok sana ya. Kaget nih. Aduh, mau ngeprank pula lah. Tak kira tuh siapa. Gila. Ini kemana Pak? Kita sini dulu. Oh. Seperti saya bilang tadi, kalau kembali ke sana tadi kita keluar sebelah sana. Oh. Jadi kalau yang ini bekas ruang makan. Ini kan dulunya terkenal dengan kerja paksa Romusa. Jadi para Romusa di sini dikasih Jepang makan dulunya. Mereka dikasih makan juga, cuman nggak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Jadi ruang makan ini ada 2 buah. Yang ini satu, yang sebelah sini satu lagi. Ya. Jadi waktu lubang ditemukan tahun 46 paling banyak dijumpai di sini dulu ke kiri dari Tempung Kapal. Terus gelas dari bambu banyak berserakan di 2 buah lorong ini. Ya karena dari tahun 46 sampai tahun 85 kan lama itu, jadi udah keropos semua, udah rusak, memungkinkan lagi dari ditaruh di sini. Ya, ke sana lagi. Ini juga Pak? Beda. Jadi kalau yang ini diperkirakan ruang sidang. Jadi termasuk ruang sidang. Kalau seandainya ada tawanan perang yang mereka tangkap, mereka korek informasinya dari sini. Jadi ruangan ini pun beda dari yang lainnya, agak besar sedikit yang ini dari yang lainnya. Nah, lebar. Jadi ini di sini paling banyak juga dulu dokumen-dokumen yang sudah dibakar. Dapat di sini. Jadi diperkirakan di sini ruang sidang dulu itu. Buntu lah di mana? Buntu. Tembus. Nanti kita lewat sebelah sana itu. Sebelah sana kita lewat nih. Dia saling berhubungan semua, saling tembus. Itu ada nggak yang kemasukan semua? Ada yang kesurupan ada juga. Jadi yang nantinya ini, yang kayak gini ada 12 terowongan lagi, ujung sana sampai ujung sana itu difungsikan Jepang dulu sebagai ruang tidur atau barak-barak militer mereka. Ya, yang ini. Jadi di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar atau lorong-lorong, di antaranya 6 ruang amunisi, 2 buah ruang makan, 1 ruang sidang, 12 barak-barak militer. Itu yang sudah bisa dilewati pengunjung. Yang lebihnya ditutup, yang ke arah Jam Gadang, yang ke arah Benteng Port Depok. Ditutup dikarenakan itu tadi ventilasinya cuma ujung ke ujung. Jadi nanti takutnya kurang oksigen, terus simpang-simpangnya banyak lagi. Jadi yang dibuka sekitar panorama ini aja yang aman. Kalau yang ujung itu masih pintu pelarian, masih nembus ke jurang. Oh yang agak-agak begitu ya, agak begitu. Pintu pelarian. Pintu pelarian tuh. Oke. Kedua Padang tahun 2007 sama 2009. Iya. Apa ini? Ini hasilnya kan? Oh iya. Karena ini sebenarnya lepas waktu Kedua Padang 2007. Oh, pas semennya ya. Sebenarnya aja ya. Ini terowongan militer. Ya, barang militer. Barak militer. Oh ini penjara. Penjara pribumi. Bukan, itu tawanan perang sih. Tawanan perang. Ini yang aslinya. Kayak gini aslinya, yang belum disemen. Kayak gini ya. Dia semacam tanah pasir, bisa dicontoh. Iya. Tulis namanya katanya. Itu apa?
Itu tawanan perangnya itu siapa? Koloni Belanda apa? Di sini siapa aja lah kalau untuk yang tawanan perang ya. Jadi dari Indonesia atau Belanda. Rencananya sih penjaranya kan mau untuk tawanan perang. Tapi mereka pakai untuk rumusa yang membangkang. Tapi memang di sini makin kesini makin sesak ya. Suasananya itu sesak gitu. Terasa gitu. Ini penjara itu. Tapi penjara ini nggak asli lagi. Oh, Dulunya panjangnya ke sana kira-kira 15 meter. Bukan longsor bukan? Bukan. ditutup Jadi, gitu. Ditutup. Jadi waktu tahun 85 waktu merenovasi ini pasir-pasir itu dibuang di sini. Itu makanya sekarang nggak pendek. Jadi dulunya kalau ada rumusa yang membangkang yang melawan sama Jepang, mereka nggak mau kerja dimasukin di sini, disiksa. Nanti kalau ada yang mati baru dibuang ke lubang pembuangan di sini. Itu berapa kapasitasnya, berapa orang itu dibikin Jepang itu? Itu kan panjang tuh 15 meter. Ada berapa orang di dalamnya waktu itu? 15 meter bisa lah 30 orang. 30 orang, 40 orang, padat ya. Wih. Lubang pembuangan mayat. Wih, Jadi kecil ini. Jadi sebetulnya lubang ini dulunya besar, sengaja dikecilkan untuk menjaga keamanan pengunjung. Jadi ini tembusnya di Ngaresiano atau di sungai. Jadi nggak ada mayat numpuk di sini. Ini kan kalau Berarti makin turun ya. ayah. Jadi kalau dikasih besar, pengunjung kan pengen tahu semua. Jadi takutnya kenapa di bawah, jadi dikecilkan aja. Iya. Nah, Karena masuk orang dibuang juga ya. jadi memang sengaja dikecilkan. Kalau yang di atas tuh untuk lubang pengintaian, untuk mengintai pesawat musuh atau aktivitas penduduk kampung bawah sana. Nah, itu tembusnya di panorama bagian belakang. Ini lubang di atasnya gitu ya? Iya, itu tembus tuh bang. Nampak cahayanya tuh. Oh, tembus ya. Nah, itu besar tuh bang, kenal? Kira-kira sama lah besarnya yang di bawah yang di atas itu. Nah, itu besar itu. Itu lubang pengintai itu ada. Dalam juga ya. Pak, boleh di center lagi Pak ke situ? Mana. Oh, itu. Besar itu. Itu sampai di mana keluarnya? Di panorama bagian belakang, tapi emang nggak nampak dari atas. Nggak nampak ya. Jadi kalau di pojok sana itu, jadi nampak kiri kanan nampak semua. Jadi tebingnya ini posisinya kayak gini, meruncing kayak gini. Oh, Nah, jadi memang pas di ujung. gitu. Jadi kiri kanan nampak semua. Selain mengintai pesawat mutu, untuk mengintai aktivitas penduduk kampung bawah sana. Jadi nantinya kalau seandainya ada penduduk yang bawa hasil tani mereka ke pasar, hasil panen mereka ke pasar, nanti dirampas lewat pintu penyergapan. Berarti yang mati langsung dibuang ke sana lah. Nah, kalau sini, nanti tembusnya ke sungai, ada lagi petugasnya dalam, dilempar lagi ke sungai. Jadi nggak ada mayat numpuk di sini. Kalaupun mayat numpuk di sini tentu aromanya Iya, bau ya. bau busuk. Nah, jadi sekarang ini bersifat semen sama besi nggak asli lagi, sudah diperbarui sama pemerintah. Termasuk ini. Nah, ini termasuk ini. Meja dapur itu juga kan. Nah, ini dulunya dari bambu ini meja ini. Dari bambu. Jadi karena di sini udaranya lembab, jadi cepat rusak. Iya. Nah, gitu. Bumbu dari bambu. Karena ini lengkap. Di sini kebanyakan diambil dari daerah Jawa. Yang kerja membangun ini. Bikin lubang ini. Dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Sengaja mereka ambil dari luar. Kalau seandainya mereka meloloskan diri, dia nggak tahu daerah sini atau bahasa sini. Jadi tetap terjamin kerahasiaan lubang ini. Jadi apa orang Minang di sini itu gimana? Kalau orang Bukit Tinggi sendiri berkemungkinan besar mereka bawa ke Bandung. Oh, dioper. Nah, ditukar-tukar orangnya. Jadi kalau tahun 42 itu kan bahasa persatuan belum menyeluruh itu, masih bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau seandainya orang Jawa yang lolos di sini, susah juga ngomong sama orang Padang, nggak nyambung. Iyalah. Jadi lubang Jepang ini di Bandung, terus di Papua, di Biak, di Aceh ada juga. Di Aceh ada juga. Di Palembang ada juga, di Kalimantan kemarin saya buat tamu ada juga katanya. Tapi yang terpanjang di Indonesia yang di Ini Padang ini Bukit Tinggi. Padang.
pintu penyergapan. Ini dia. Nah, ini yang pintu penyergapan. Dimaksud pintu penyergapan, setelah mereka intai musuh dari dapur tadi, lubang yang di atas tadi. Kalau seandainya ada musuh, musuhnya diserang dari sini dulu. Sebelum musuhnya itu mencapai pintu utamanya yang sebelah sana. Itu turun kira-kira 10 meter dari jalan di bawah sana. Jadi kalau ada petani-petani itu ya. Iya. Jadi kalau ada petani-petani yang bawa hasil panen mereka ke pasar, dirampas lewat pintu ini. Nah, gitu. Jadi di bawah sana ada sekitar 5 kampung. Akses ke pasar satu-satunya memang lewat sini. Jadi digunakan sama Jepang kesempatan untuk merampas hasil panen mereka. Pada zaman itu Pak, yang terbunuh itu, yang dibanting di apa itu penjara itu, perempuan juga ada? Mana? Oh, laki-laki semua? Masalahnya yang di sini yang dibutuhkan tenaga mereka. Jadi perempuan nggak ada, laki-laki. Jadi yang di dalamnya ada semacam rahasia yang nggak diketahui sampai sekarang. Yang pertama, berapa jumlah pasti orang yang kerja di sini atau orang yang mati di sini. Terus yang kedua, kemana mereka buang bekas bagian pasir ini. Iya, Ini iya. kan panjangnya hampir 6 kilo. Jadi jutaan kubik. Kemana mereka buang, itu nggak diketahui sampai sekarang. Enggak ke bawah itu, ke Ngaresiano. Kalau mereka buang ke bawah, itu ada buktinya. Macam tumpukan. Ini memang nggak ada. Kalau mereka buang ke sungai, itu sungainya jadi dangkal. Jadi kalau yang ini, ini dari pintu utama. Masuk pintu utama, itu yang pertama kali mereka bikin, atau yang pertama kali mereka korek di sini. Jadi bukan yang di atas tadi. Tempat kita masuk tadi dulunya kecil, lubang rahasia, masuk lubang penurun air untuk arah ke kota. Sama besaran di dapur lubang yang di atas tadi. Jadi karena di atas taman panorama dibesarkan pintu yang di sana. Jadi pintu yang aslinya dari sini, atau aktivitas mereka sehari-hari dari sini. Jadi kita keluarnya di sini, kalau kembali ke tempat tadi kita sekitar 18 tahun, untuk 20 tahun yang lewat bawa orang Banten mari. Jadi kebetulan udah malam waktu itu, jadi saya diminta sama bosku untuk antar mereka ke dalam. Berdua orang dari Banten masuk tempat yang gelap di arah kita ke dapur tadi ada yang berdua tadi. Mereka masuk berdua di dalam, ribut di dalam, nggak tahu saya nggak boleh lihat. Nggak boleh. Jadi disuruh jauh-jauh. Terus kemasukan nanti kan? habis keluar, habis keluar dengan dua-dua. Dia geleng-geleng. Saya nggak mau tanya, nggak mau urusan mereka ya kan. Masuk lagi, sama kejadiannya yang kayak gitu juga. Geleng-geleng, udah apa saja kan. Saya nggak mau tanya apa kejadian atau apa. Nah cuma itu dari Banten orang itu berdua. Oke guys, jadi pintu keluarnya itu di sana. Setelah kita masuk. Gimana Om perasaannya Om? Oh, udah biasa. Udah sering kemarin ya? Kalau aku tadi guys, waktu di daerah penjara itu kayak sesak. Mungkin ya karena makin ke dalam kan, kita sesak mungkin karena oksigennya semakin berkurang. Dan itu dingin di sini, gitu. Lembab. Oke, jadi ini kita udah keluar dari lubang Jepangnya langsung ke Ngarai Sianok. Jadi itu dia sejarah terowongan Jepang yang ada di kota Bukit Tinggi ini. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian terkait sejarah penjajahan yang ada di Bukit Tinggi ini. Serta aku mengucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton. Serta jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.